teman-teman, dalam video saya yang ada di link di atas, kita telah mempelajari ketimpangan global. Kali ini kita akan mempelajari ketimpangan sosial yang merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan sosial ditandai dengan ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. Ketimpangan sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. 4 bentuk dari ketidakadilan sosial adalah 1. Marginalisasi, yaitu proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Yang kedua, stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, subordinasi, yang merupakan pembedaan perlakuan identitas, misalnya pembedaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan yang keempat, dominasi, merupakan kondisi di mana satu kelompok memegang kekuasaan secara sewenang-wenang terhadap kelompok yang lainnya. Ketimpangan sosial bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia, teman-teman. Ketimpangan telah terjadi di zaman Romawi, di mana terdapat budak dan juga penguasa. Ketimpangan juga terjadi di zaman feodal, di mana budak bertugas untuk mengolah tanah, sedangkan raja sebagai pemilik tanah. Secara historis, ketimpangan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Namun, ketika revolusi industri terjadi, maka sumber kekayaan bukan lagi kepemilikan terhadap tanah, melainkan kepemilikan terhadap alat-alat produksi, sehingga terjadilah ketimpangan antara pemilik alat produksi dengan buruh. Menurut Max Weber, posisi sosial seseorang bergantung pada peluang hidup di pasar tenaga kerja, di mana prestis dan status memegang peranan penting dalam hierarki sosial dan menciptakan tatanan sosial. Bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial diantaranya 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri mayoritas terkonsentrasi pada skala besar. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi di mana sebagian sektor seperti properti mendapat tempat yang istimewa. Dan yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat di daerah perkotaan. Faktor penyebab ketimpangan sosial dapat dilihat melalui faktor struktural dan juga kultural, teman-teman. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal, maupun dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara demokrasi, teman-teman, di mana semua peraturan yang ada adalah untuk semua rakyat. Pemerintah tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, tetapi harus menjadi teladan demokrasi bagi rakyatnya. Jika hal ini terwujud, maka stabilitas sosial akan terjaga dan kesejahteraan sosial akan terwujud. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga potensi bagi terjadinya konflik pun tergolong tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjadi 3 hal bagi masyarakat, yaitu 1. Sebagai dinamisator. Dalam arti, pemerintah wajib menumbuh kembangkan simpati para penyelenggara negara terhadap masyarakat dan juga simpati masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, sebagai mediator. Dalam arti, pemerintah harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai katalisator. Hal ini berarti pemerintah harus mampu mengarahkan diri sebagai pengatur dan pengendali permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah juga harus mampu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial adalah faktor kultural yang berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat. Misalnya, malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan segala cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan sebagainya. Kultur berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, teman-teman. Budaya birokrat yang biasa dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan juga memiliki andil dari terjadinya ketimpangan sosial. Terkadang muncul mental arogan yang merasa memiliki kekuasaan untuk menentukan segala yang menjadi wewenangnya. Akibatnya ada yang berperilaku sewenang-wenang dalam menjalankan pekerjaannya di kepemerintahan.
Di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, maka pemerintah perlu untuk terus memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun yang ada di dalamnya. Walau berbeda, namun mari kita bersatu teman-teman dan mencapai keadilan sosial demi kemajuan bangsa kita, Indonesia.